Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa anta. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa hudan wa taufiqan. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian, jamaah pemirsa online di kajian Love and Tears, Cinta dan Air Mata selama 20 hari pertama di bulan Ramadan. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Allah karuniakan. Ini hari sudah masuk hari yang ke-12 dan kita bersyukur luar biasa kepada Allah. 12 hari ini bisa berjalan dengan baik. 12 hari ini bisa berjalan dengan penuh ibadah. Dan kita tentu berdoa kepada Allah agar beberapa hari yang tersisa, yaitu sekitar 18 hari, kita diberikan oleh Allah taufik, pertolongan dan kemudahan, agar kemudian kita mendapatkan kemampuan untuk melaksanakan ibadah Ramadan semaksimal mungkin dari awalnya sampai akhirnya. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam semoga tercurahkan kepada uswah kita, suri tauladan kita, kekasih kita, Nabi besar, Nabi agung, An-Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta seluruh keluarganya, beserta seluruh istrinya, beserta seluruh sahabatnya, dan seluruh di antara umat dan pengikutnya yang setia menjalankan sunnah, menjalankan tuntunan dan ajarannya ila yaumil qiyamah. Hadirin sekalian yang menyaksikan melalui tayangan Instagram, yang semoga Anda semua dirahmati dan diberkahi oleh Allah, diberikan kemudahan oleh Allah. Yang sedang menyaksikan melalui Facebook, ini Facebook harus banyak didoakan ini, biar semangat yang nonton Facebook ini ya. Mudah-mudahan yang nonton Facebook, Anda oleh Allah diberikan taufik, diberikan hidayah, diberikan pertolongan, dimudahkan untuk menggapai kesuksesan dunia sampai akhirat. Allahumma amin. Dan pemirsa yang menyaksikan melalui tayangan YouTube Sayap Dakwah TV dimanapun Anda berada, yang semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita kekuatan, keistiqomahan, karuniakan kepada kita kebersihan hati. Allahumma amin. Dan yang menyaksikan di dalam jaringan Al-Jam'iyah Al-Tiqtaqiyah, ini Jam'iyah andalan sekarang ini. Nanti insya Allah kita patenkan nama itu ya, Al-Jam'iyah Al-Tiqtaqiyah. Pemirsa yang menyaksikan melalui TikTok, yang semoga Anda semua oleh Allah senantiasa diberikan pertolongan, kekuatan, rahmat, berkah, dan hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin sekalian, di pagi hari ini kita masuk pada pertemuan yang ke-12. Kita akan berbicara mengenai perasaan manusia, yaitu ketika dia merasa gagal, dia merasa tidak memiliki pencapaian,
dia merasa tidak punya prestasi, dia merasa tidak ada yang menarik dari dirinya yang akan menjadikan orang lain senang kepadanya, yaitu dengan tema merasa tidak berharga. Nah, Anda ini, Anda juga yang saat ini merasa saya sebagai istri kok kayak nggak dihargain ya. Saya sebagai suami kok merasa tidak dihormati ya. Saya sebagai orang tua kok terkesan tidak dimuliakan oleh anak-anak saya. Saya sebagai anak kok terkesan tidak diberikan kebaikan-kebaikan tanggung jawab yang cukup oleh orang tua ya. Nah, sehingga perasaan-perasaan tidak berharga itu akan segera muncul di dalam kehidupan kita. Dan kalau sudah seperti itu, lihat, biasanya manusia itu akan semakin terpuruk, dan ketika dia sudah terpuruk pada titik nadirnya, maka dia akan berat untuk kembali bangkit. Nah, saya awali dengan 3 sebab yang menjadikan manusia itu merasa tidak berharga. Nah, ini Anda cek dulu. Apakah Anda juga merasakan yang sama begitu? Apakah Anda juga merasakan yang sama, yaitu 3 hal yang menjadikan kita merasa tidak berharga. Sebenarnya banyak banget, tapi kemudian secara garis besar ada 3. Nomor 1, yang paling parah, orang itu merasa tidak berharga ketika dia tidak mengenal siapa dirinya. Ini bahaya ini. Dia tidak kenal saya ini siapa, saya ini memiliki apa, saya ini punya potensi apa. Maka tidak mengenal diri ini menjadikan kita itu merasa tidak dihargai. Akhirnya menjadikan kita merasa terpuruk, menjadikan kita tidak mampu kemudian untuk menghargai bahkan diri kita sendiri. Karena Anda tidak mengenal. Nah, sekarang bagaimana kita mengenali diri kita? Nah, minimal ada 2 ayat Al-Quran. Yang pertama, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kami telah menciptakan manusia itu, dari kalimat ini saja sudah muncul kemuliaan. Karena kita ini makhluk ciptaan Allah. Jadi antara kita sebagai makhluk dengan Al-Khaliq itu ada saling keterkaitan yang menjadikan kemuliaan itu ada. Kita ini bukan robot ciptaan manusia, bukan komputer bikinan manusia, bukan mobil hasil rakitan manusia, tapi kita ini adalah makhluk ciptaan Allah. Dan hebatnya lagi, Allah tidak sekedar mengatakan kita ini ciptaannya, tapi kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menceritakan tentang kita, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, di dalam keadaan yang paling baik, paling sempurna, paling spesial dibandingkan makhluk-makhluk yang lainnya. Kita oleh Allah dikaruniai akal, kita oleh Allah dikaruniai basirah, perasaan, kita dikaruniai hati, kita dikaruniai ilmu. Bahkan yang paling utama, ketika kita mendapatkan karunia menjadi hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di dalam ayat ini kita perlu mengenali. Maka antum cek dalam surah Al-Alaq. Dalam surah apa? Al-Alaq. Ketika kemudian Nabi Muhammad SAW mendapatkan wahyu yang pertama, pemirsa silakan cek. Di sana ada pengenalan diri, pengenalan pencipta, dan pengenalan-pengenalan yang lain. Jadi kalau kita tidak kenal kepada diri kita, kita akan gampang diremehkan oleh orang. Kita akan gampang merasa insecure. Kita akan gampang merasa tidak dihargai. Maka dengan itu, gali potensi-potensi terbaik Anda. Gali potensi-potensi yang Anda miliki, bahwa Anda seorang manusia yang mulia, diciptakan oleh Allah yang maha sempurna. Dan Allah menjelaskan tentang Anda, Allah menjelaskan, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah telah menciptakan manusia ini
dalam keadaan ahsani taqwim, keadaan yang terbaik. Kemudian Anda buka pula pada surah Al-Isra, pada surah Al-Isra. Pada surah Al-Isra di ayat yang ke-70. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita, "Walaqad karramna bani Adam." Dan sungguh telah kami muliakan Bani Adam. Bani Adam itu siapa? Yuk kita ini. Itu oleh Allah dimuliakan. Wa hamalnahum fil barri wal bahr. Allah memuliakan kita dengan cara apa? Kami angkut mereka, dalam artian kami angkut mereka di sini. Allah memberikan kemampuan mereka untuk berjalan di atas bumi dan berjalan di lautan. Tentu dengan fasilitas-fasilitasnya. Wa razaqnahum minat thayyibat. Dan kami memberikan kepada mereka rezeki-rezeki yang baik. Wa faddalnahum ala kathirin mimman khalaqna tafdhila. Dan kami telah menciptakan mereka dalam keadaan jauh lebih baik, lebih utama, lebih sempurna dibandingkan ciptaan-ciptaan kami yang lain. Wah, ini bagaimana, subhanallah. Allah menjelaskan kepada kita dalam surah Al-Isra ayat yang ke-70. Allah menunjukkan kita ini sudah manusia yang paling baik. Nah, kemudian Anda buka dalam surah Al-Alaq yang telah saya sampaikan tadi. Ketika Allah Ta'ala berfirman kepada Nabi Muhammad, "Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq." Dikenalkan kepada Allah yang telah menciptakan. Khalaqal insana min 'alaq, yang Allah telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Iqra' wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Di sana dijelaskan bagaimana Allah menciptakan manusia dan kita ini merupakan produk hasil ciptaan Allah yang paling baik. Maka kenali diri Anda manusia yang mulia. Anda manusia merdeka yang punya pilihan di dalam menentukan sikap Anda, maka dengan itu Anda tidak akan pernah merasa untuk tidak berharga. Karena nomor satu, orang itu merasa tidak berharga, itu karena apa? Karena kita tidak mengenali diri kita ini siapa. Kita dari mana, kita mau kemana. Yang kedua, orang itu tidak atau merasa tidak berharga karena dia tidak mensyukuri karunia Allah. Dia meremehkan karunia Allah kepadanya. Dia menganggap apa yang menempel di dalam dirinya, di dalam penciptaannya, pencapaiannya, kemampuannya, kreativitasnya, itu tidak dia syukuri. Sehingga menjadikan dia itu tidak berharga. Nah, karena tidak mensyukuri nikmat yang Allah beri, sehingga kita merasa kita ini tidak punya apa-apa. Coba syukuri. Saya ini seorang manusia yang Allah lahirkan dalam keadaan sempurna. Alhamdulillah, berharga. Saya ini seorang manusia yang Allah ciptakan dalam keadaan merdeka. Alhamdulillah. Disyukuri karunia-karunia Allah itu. Saya ini dilahirkan oleh Allah dalam keadaan saya punya akal yang sehat. Saya bisa berpikir. Alhamdulillah. Nah, maka orang-orang yang tidak mensyukuri karunia Allah atau menganggap kecil karunia Allah, maka akan berdampak pada dirinya yang merasa tidak berharga. Kita ini dijadikan manusia saja oleh Allah. Itu sudah kehebatan yang luar biasa. Ini sudah kehebatan yang luar biasa. Maka jangan sampai Anda meremehkan karunia-karunia Allah Subhanahu wa taala sampai Allah taala menyebutkan di dalam surah Ar-Rahman, itu Allah mengulang-ulang kalimatnya, firmannya, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Allah yang mana lagi yang akan engkau dustakan? Itu menunjukkan hidup kita ini penuh dengan kenikmatan. Mulai dikorek satu persatu, dipelajari, supaya Anda tidak meremehkan nikmat yang telah Allah berikan kepada Anda. Kemudian yang ketiga, manusia itu merasa tidak berharga karena dia tidak memiliki pencapaian. Itu sebabnya. Nomor satu,
tidak mengenali dirinya. Nomor 2, dia tidak mensyukuri karunia yang Allah berikan kepadanya. Nomor 3, dia menganggap dirinya tidak memiliki pencapaian apapun. Nah, kalimat tidak memiliki pencapaian itu biasa berkaitan dengan orang lain. Anda kepingin pencapaian yang dilihat orang lain. Anda kepingin pencapaian yang diapresiasi oleh orang lain. Anda menginginkan sesuatu yang menjadikan orang lain merasa takjub kepada Anda. Nah, ini sudah salah dari niatannya. Tapi, Anda itu hebat dengan apa yang Anda miliki sekarang. Anda itu hebat dengan perjuangan Anda sampai detik ini. Anda itu hebat sampai kemudian Anda bisa bertahan sampai waktu sekarang ini. Maka pencapaian Anda itu luar biasa. Akan tetapi ketika pencapaian itu mulai dikaitkan dengan orang lain, Anda akan merasa, kok nggak ada yang merasa saya hebat ya? Ini kan urusannya sudah dengan orang lain ini. Kok tidak ada yang merasa saya hebat? Berarti Anda sedang menginginkan pengakuan dari orang lain. Nah, maka 3 perkara ini jamaah, yang secara besar ini menjadikan kita itu merasa tidak berharga. Nah, sekarang begini. Kita akan sampaikan kepada jamaah sekalian poin yang kedua sekarang. Poin yang kedua. Tadi poin yang pertama kan apa sebab-sebab terbesar seseorang itu merasa tidak berharga. Nomor 1, dia tidak kenal dengan dirinya. Nomor 2, kemudian dia dia itu tidak mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepadanya, karunia secara fisik, segala yang lainnya. Kemudian yang ketiga, dia merasa tidak memiliki pencapaian. Yang pencapaian itu pada hakikatnya Anda punya, Anda hebat, Anda top. Tapi kemudian ketika Anda menganggap pencapaian itu harus ada apresiasi dari manusia, disitulah kemudian Anda merasa tidak berharga karena mungkin apa yang Anda lakukan tidak diapresiasi oleh manusia. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Nah, sekarang yang berikutnya, saya akan sampaikan beberapa kisah. Minimal ada 3. Minimal ada 3. Di mana pada kisah-kisah ini, kita akan mengetahui ternyata nilai kita itu tidak pada pandangan manusia. Nah, Anda jangan fokus dengan manusia dong. Karena kalau Anda fokus dengan manusia itu tidak akan menganggap Anda spesial kalau Anda tidak memberikan manfaat untuknya. Itu rumus. Sudah, rumus. Manusia itu tidak akan menganggap Anda spesial kalau Anda tidak mendatangkan manfaat untuknya. Sudah, itu nggak bisa dibohongin, udah. Itu rumusnya begitu. Sehingga kalau Anda menyandarkan berharga atau tidak berharganya Anda kepada penilaian manusia, yo capek sendiri Anda, capek Anda. Paham? Nah, maka kita akan berikan beberapa kisah di dalam Al-Quran, di dalam Al-Hadis, di mana manusia itu nilainya bukan di mata manusia yang lain. Akan tetapi, bagaimana dia bernilai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah yang pertama. Anda tahu Nabiullah Yusuf alaihi salam. Seorang nabi yang tampannya luar biasa. Faqad utiya syat'ral jamal. Nabi Yusuf itu, seluruh keindahan yang Allah ciptakan, itu Allah berikan separuhnya khusus untuk Nabi Yusuf. Baru separuh yang kedua, itu Allah bagikan untuk kita semua. Indahnya dunia, indahnya langit malam, indahnya gunung, indahnya laut, indahnya pemandangan. Itu separuh dibagi seplanet ini. Atau bahkan segalaksi ini. Sementara Nabi Yusuf mendapatkan separuh utuh hanya untuk dirinya. Alaihi salam. Nah, Nabi Yusuf ini juga seorang nabi yang secara nasab ini nggak kaleng-kaleng. Karena Nabi Yusuf itu 3 orang tuanya ke atas, semuanya manusia pilihan Allah. Sekarang kita lihat. Yusuf. Nabi Yusuf alaihi salam. Kemudian yang kedua, dia putra dari Ya'qub alaihi salam. Nabi Ya'qub alaihi salam. Yang disebutkan di dalam Al-Quran dengan apa? Dengan
Waduh, dengan kesabarannya, dengan ujiannya yang begitu berat, kehilangan anak tercintanya. Kemudian bin Ishaq alaihi salam. Dan yang paling keren di sini adalah bin Ibrahim Khalilullah alaihi salam. Yusuf ibnu Yaqub ibnu Ishaq ibnu Khalilillah Ibrahim. Ini kalau secara nasab, luar biasa sekali. Luar biasa sekali. Tapi Anda lihat, di keluarganya, nggak dianggap Yusuf ini. Bahkan kakak-kakaknya, itu menginginkan celaka untuk Yusuf. Faham Anda kan? Sampai ada yang bilang, uqtulu Yusuf, awitrahuhu arday yakhlu lakum wajhu abikum, wa takunu min ba'dihi qauman salihin. Bunuh aja Yusuf ini. Atau buang ke tempat yang jauh. Bayangin, seringan itu, setidak berharga itu Nabi Yusuf di pandangan keluarganya. Sudah? Kemudian setelah betul-betul dilaksanakan rencana jahat mereka itu, akhirnya apa? Nabi Yusuf wa alqauhu fi ghayabatil jubb, dilemparkan ke dalam sumur yang sangat dalam. Bayangin, di mata manusia dia orang buangan. Kemudian setelah diambil menjadi budak, Anda tahu Nabi Yusuf dijual dengan harga berapa? Wa syarauhu bithamanin bakhs, dijual dengan harga receh. Dijual dengan harga receh. Nah, sekarang di pandangan manusia seperti itu. Sampai terakhir Nabi Yusuf dimasukkan ke dalam penjara. Waduh, di keluarganya tidak dianggap hebat dan mulia, bahkan menjadi orang buangan. Ketika masuk pasar budak juga wasyarauhu bithamanin bakhs, dijual dengan harga yang sangat murah, receh, tidak ada harganya. Ketika masuk rumahnya raja pun akhirnya dipenjara di dunia. Tapi Anda tahu di sisi Allah Subhanahu wa taala, Yusuf ibnu Yaqub ibnu Ishaq ibnu Ibrahim, salah satu nabi dengan nasab yang paling mulia. Itu kisah pertama. Jadi kalau Anda membandingkan hidup Anda dengan penilaian manusia, maka tidak ada manusia sempurna di hadapan manusia yang lain. Nggak ada. Nggak ada. Jadi kalau Anda menilai diri Anda itu kualitasnya, kapasitas Anda, itu dengan pengakuan manusia, sampai Anda wafat, Anda nggak akan puas dengan diri Anda. Tapi apa? Fokus dengan diri kita. Kisah yang kedua. Ini tentu pemirsa sekalian sebagian pernah mendengar kisah ini. Yaitu seorang laki-laki yang tidak dilirik sama sekali di kalangan manusia. Tapi kemudian, apa yang terjadi? Laki-laki ini dalam keadaan dia tidak pernah menjumpai Rasulullah SAW, tapi namanya oleh Nabi Muhammad disebut. Dan Nabi Muhammad berwasiat kepada Sayyiduna Abu Bakar dan Sayyiduna Umar radhiyallahu taala anhuma. Kalau berjumpa dengan orang tersebut, disuruh orang itu memohonkan ampun untuk Abu Bakar dan Umar. Padahal secara akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita mengetahui. Apa yang kita ketahui? Kita tahu betul dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahwasannya para sahabat itu lebih mulia dibandingkan siapa? Dibandingkan tabi'in. Ini laki-laki yang disebut oleh An-Nabi SAW bukan seorang sahabat, karena dia tidak berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW. Tapi dia seorang tabi'in. Sahabat Nabi bahkan diminta apa? Disuruh sama Nabi, kalau kamu ketemu, mintalah supaya dia memohonkan ampunan kepada Allah untukmu. Luar biasa. Siapa dia? Uwais ibnu Amir Al-Qarni Al-Muradi Al-Yamani. Ini Uwais ibnu Amir Al-Qarni atau Uwais Al-Qarni. Waduh, Masya Allah ya ma.
Ada satu kisah menarik antara Uwais dengan seekor anjing. Anda tahu kisahnya Uwais dengan seekor anjing. Sampai anjing pun tidak menganggap Uwais ini mulia. Bayangin. Bukan cuma manusia ini. Sampai anjing pun itu tidak menganggap Uwais Al-Qarni ini seorang laki-laki yang mulia. Tahu kisahnya? Uwais Al-Qarni dengan seekor anjing? Coba dijawab di kolom komentar. Tahu nggak Anda kisahnya Uwais Al-Qarni dengan seekor anjing? Jadi karena masuknya ke sana delay ya. Jadi jawabannya agak telat. Tapi nggak apa-apa, saya tunggu. Ada kisah menarik Uwais Al-Qarni dengan seekor anjing ini. Nah, Anda sudah pernah dengar atau belum kisahnya? Ini kisah diceritakan oleh para ulama di dalam kitab-kitab mereka. Bagaimana? Ayo YouTube, pernah dengar? Oh, tidak pernah Ustadz. Siap, yang lain coba. Pernah dengar gak kisah Uwais Al-Qarni dengan seekor anjing? Belum Ustadz, tidak. Belum. Mana YouTube ini belum ada jawaban. YouTube ini konsentrasi YouTube. Memang saya lihat YouTube ini lebih aman secara komentar. Kalau TikTok, Instagram ini komentarnya udah lari ke Iran, lari Trump mengumumkan Khomeini meninggal dunia segala macam. Wah udah, kita fokus dulu di sini. Baik, begini. Ceritanya Uwais Al-Qarni dengan seekor anjing. Ah ini mati Instagram. Coba cek, punya saya langsung mati. Enggak. Jalan? Kenapa punya? Iya. Iya, punya saya langsung keluar ini. Tiba-tiba langsung keluar. Jalan? Iya, enggak ada, live-nya hilang. Coba saya lanjutkan dulu. Iya, diklik berkali-kali nggak keluar dia. Nah, kemarin juga sempat seperti ini 2 kali. Tapi kita lanjutkan. Loh kan, IG-nya mati Ustadz. IG-nya kepencet mati. Masya Allah. Iya, kemarin sempat seperti itu juga. Kita lanjutkan. Begini pemirsa. Yang di Instagramnya kenapa Ustadz live-nya berakhir? Iya, Anda pindah aja. Anda pindah ke YouTube, TikTok, atau Facebook. Masih berjalan dengan sempurna. Tidak ada pengaruh dari serangan Trump ke Iran. Kenapa itu? Oh ya? Tapi dari kemarin kan? Dari kemarin begitu, sempat begitu. Nah, saya lanjutkan. Uwais ibnu Amir Al-Qarni. Ada kisahnya Uwais dengan seekor anjing. Nah, tapi pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kisah ini sebenarnya pada hakikatnya justru menunjukkan kemuliaan Uwais. Tapi kalau orang yang tidak faham akan menganggap kisah ini, ini kisah menunjukkan Uwais itu nggak ada nilainya di mata manusia. Nah, sekarang perhatikan kisahnya begini. Kisahnya adalah suatu hari Uwais Al-Qarni itu merasa lapar. Dan dia tidak menemukan makanan untuk dia makan. Maka di antara kebiasaan, ya tapi tidak sering, di antara kebiasaan Uwais Al-Qarni, Uwais Al-Qarni itu mengais makanan di tempat sampah. Mengais makanan di tempat sampah. Nah, ketika Uwais ini sedang mengais makanan di tempat sampah, maka ada seekor anjing yang menghampiri. A'azzanallahu wa iyyakum ajma'in. Ketika seekor anjing ini menghampiri Uwais Al-Qarni, apa yang terjadi? Subhanallah. Ada kesan di dalam kisah itu anjing mau mengusir Uwais Al-Qarni. Bayangin, sampai seekor anjing saja itu merasa perlu atau merasa bisa untuk meremehkan Uwais Al-Qarni. Diusir sama anjing. Nah, setelah dia diusir oleh anjing, apa yang terjadi?
Maka Uwais Al-Qarni mengatakan, ya kalb, wahai anjing, la tudhini, jangan kamu ganggu saya, jangan ganggu saya. Wahai anjing, la tudhini, jangan ganggu saya. Anta ta'kulu mimma yalika, kamu makanlah makanan-makanan jatahmu yang dekat dengan tempatmu. Kamu makanlah dengan makanan-makanan yang ada di tempatmu. Di tempat sampah yang sama. Di tempat pembuangan sampah. Wa ana akul mimma yalini. Dan aku akan makan makanan yang dekat denganku. Jadi bayangin, ini Uwais Al-Qarni ketika makan saja, itu makannya di tempat sampah dan diganggu oleh seekor anjing. Sampai pada akhirnya Uwais Al-Qarni mengatakan, ya kal, la tudhini, jangan ganggu saya anjing. Anta ta'kulu mimma yalik wa ana akulu mimma yali. Kamu makan dari tempat yang dekat denganmu, dan aku akan makan dengan makanan yang dekat denganku. Kemudian Uwais Al-Qarni mengatakan, intinya bukan di sini. Intinya apa? In ana dustus sirata, fa ana khairun mink. Wa in ana saqattu min a'la sirata, fa anta khairun minni. Wahai anjing, kalau nanti di akhirat aku selamat melewati sirat yang di bawahnya adalah neraka dan di depannya adalah surga. Kalau aku selamat, kata Uwais, maka aku lebih mulia dibandingkan kamu. Tapi sebaliknya, wa in ana saqattu min a'la sirat, tapi ketika aku terjatuh dari jembatan Siratul Mustaqim itu, fa anta khairun minni, maka kamu lebih hebat, lebih mulia dibandingkan aku. Dan lihat tidak Uwais Al-Qarni, sampai oleh seekor anjing pun dianggap tidak berharga. Tapi lihat, ada kisah yang lain. Ada kisah yang lain, yaitu ketika rombongan haji dari negeri Yaman, negerinya Uwais Al-Qarni itu datang ke kota Mekah untuk menunaikan ibadah haji. Di zaman Sayyiduna Amirul Mu'minin Umar ibnul Khattab. Maka ketika Umar mendengarkan ada rombongan dari Yaman yang datang, apa yang terjadi? Umar ingat nasihat Nabi. Umar, nanti setelahku akan datang seorang laki-laki dari Yaman yang dia itu punya tanda seperti ini, namanya seperti ini. Maka mintalah kepadanya wahai Umar, agar dia memohonkan ampunan untukmu kepada Allah. Bayangin. Sudah, ketika Umar mendengarkan ada rombongan datang dari negeri Yaman, apa yang terjadi? Umar langsung mencari. Afikum Uwais? Apakah di antara kalian ada seorang laki-laki bernama Uwais? Maka kepala rombongan itu mengatakan apa? Ya Amirul Mu'minin, laisa fina Uwais. Laisa fina Uwaisan illa rajulun fihi jinnah. Ini udah top ini. Wahai Umar, saya tidak memiliki seorang jamaah dari rombongan kami yang bernama Uwais, illa kecuali rajulun, seorang laki-laki, fihi jinnah, yang kami anggap agak gila. Bayangin, sampai sekelas Uwais Al-Qarni itu oleh mereka dianggap agak gila. Wa taraknahu ala naqatina li arba'ati dananir. Dan kami sedang meninggalkan dia, kami tinggalkan dia di mana? Kami tinggalkan dia menjaga unta-unta kami dengan bayaran uang 4 dinar. Jagain unta, ngasih minum unta, ngasih makan unta, ngerawat unta selama orang-orang Yaman itu haji. Ini Uwais nggak ikut haji, tapi kemudian diajak hanya untuk jagain unta. Kata Umar apa? Saya tidak peduli. Dicari laki-laki tadi, dicek tandanya, lo benar. Ditanya, kamu punya ibu? Punya. Kamu dari negeri Yaman, dari qabilah Murad, dari qabilah Qarn? Iya. Kamu baik sama ibumu? Iya. Masya Allah. Luar biasa. Terus Umar mengatakan apa? Wahai Uwais, Rasulullah memerintahkan kepadaku, apabila aku berjumpa denganmu,
Aku disuruh agar engkau memohonkan ampunan kepada Allah untukku. Kaget Uwais. Loh, siapa saya, siapa Anda? Saya ini laki-laki yang tidak dianggap oleh manusia. Tapi kemudian Anda begitu memuliakan saya. Wih, lihat ini jamaah. Bahkan Uwais Al-Qarni ini ketika berdoa, doanya oleh Allah tidak pernah ditolak. Ketika dia memohon sesuatu kepada Allah, permohonannya oleh Allah langsung diperkenankan. Langsung oleh Allah diberi. Kan luar biasa ini. Nah, tapi kemudian lihat bagaimana Uwais Al-Qarni di mata manusia. Ternyata oleh manusia dianggap laki-laki yang rada-rada gila. Bahkan dikasih tugas untuk jagain unta. Bahkan kemudian kalau makan dia mencari mengais makanan di bekas-bekas sampahnya manusia. Bahkan didampingi dengan atau oleh seekor anjing. Tapi di mata Allah, Nabi Muhammad pun diingatkan dengan seorang laki-laki bernama Uwais ibnu Amir Al-Qarni. Jadi bukan di mata manusia, jangan tertipu Anda, jangan tertipu. Anda mulia dengan apa yang Anda punya. Anda berharga dengan apa yang Anda capai. Anda orang hebat dengan kemampuan Anda bertahan sampai detik ini. Karena setiap orang adalah tokoh utama di dalam kehidupannya. Anda bukan figuran di dalam kisah kehidupan Anda. Anda bintangnya di sini. Kisah yang ketiga, ada seorang laki-laki dari kalangan sahabat Nabi radhiyallahu taala anhu. Di mana laki-laki ini adalah seorang laki-laki yang kemudian tinggalnya di desa yang terpencil. Tinggal di desa dia. Dan setiap dia datang ke kota, apa yang dia lakukan? Dia mesti membawakan hadiah yang khas di desanya tersebut untuk diberikan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di kota Madinah. Begitu. Nanti ketika sahabat ini mau pulang, Rasulullah kembali membalas dia, dibalas dengan hadiah yang setimpal. Walaupun laki-laki ini dia tidak merasa membutuhkan sesuatu dari apa yang dia berikan kepada Nabi Muhammad. Tapi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan kepadanya sebagai bentuk apa? Wafa. Wafa itu adalah bentuk balas budi yang pantas lah gitu loh. Nah, suatu hari Zahir itu datang dari desa. Dan dia datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk memberikan hadiahnya. Setelah hadiah itu diterima oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka laki-laki itu pergi ke pasar untuk menjual barang yang dia bawa dari desa. Ketika dia sedang menjualnya, belilah ini, ini dagangan saya, harganya sekian, saya bawa langsung dari desa, begini. Ternyata laki-laki tersebut ditutup matanya oleh Nabi Muhammad dari arah belakang. Ditutup begini. Panik dia, siapa ini? Kemudian Nabi Muhammad mengatakan sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? Man yashtari hadzal 'abda minni. Siapa yang mau beli budak ini dari saya? Ini bercanda dan mohon maaf ya. Kalau Anda ngomong jangan bercanda walaupun bohong. Lah ini Nabi Muhammad bercanda dengan sahabat tersebut. Ini sahabat bukan seorang budak. Tapi Nabi Muhammad mencandainya, siapa mau membeli budak ini dari saya, itu untuk keakraban. Maka hidup jangan terlalu saklek banget lah. Kayak kanebo yang sudah 6 tahun dijemur. Iya. Masih kaku banget. Ini Rasulullah menganggap laki-laki tersebut budak padahal dia bukan seorang budak. Nah, sudah. Maka dia teriak-teriak, lepaskan aku katanya. Setelah dilepaskan, ternyata laki-laki itu tahu yang merangkulnya dari belakang baru saja itu adalah An-Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian laki-laki itu mengatakan kepada Nabi Muhammad, "Idzan la tajiduni kasida." Ya Rasul, apabila Anda ingin menjual saya ya Rasul,
maka engkau akan menjualku dengan harga yang murah. Maka nggak akan ada orang yang melirik daganganmu ya Rasul. Maka tidak akan ada orang yang kepingin membeli barangmu yang engkau beli ya Rasul. Karena saya tidak berharga, kata laki-laki tersebut. Terus Rasulullah mengingatkan dia, bal anta indallahi ghalin. Tapi kamu ini, kata Rasulullah, menguatkan dia, menyemangati dia. Apa kata Rasulullah? Bahkan kamu ini di sisi Allah sangatlah mahal. Artinya engkau ini memiliki apa? Engkau ini memiliki harga, kedudukan yang sangat tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sekarang saya mau tanya. Siapa nama laki-laki yang saya sebutkan dalam cerita yang ketiga ini? Ada yang tahu? Siapa laki-laki yang saya sebutkan di dalam cerita saya yang ketiga barusan? Siapa laki-lakinya? Nanti ada cek di Google. Seorang laki-laki dari desa yang oleh Nabi Muhammad dijual di pasar. Nah, namanya adalah Nuaim, bukan Nuaim, bukan Nuaiman. Ini laki-laki yang lain. Yang ketika dia merasa tidak berharga, ketika Rasulullah akan menjualnya, maka dia sendiri mengatakan, kalau engkau menjualku ya Rasul, nggak akan ada yang mau beli aku ya Rasul. Begitu. Saking merasa tidak berharganya. Tapi oleh Nabi Muhammad, betul. Ini dari YouTube, betul. Tapi saya tidak sebut dulu ya. Abu Lubabah, bukan. Prabowo. Iya, Arab Badui, tapi namanya siapa? Ini di YouTube sudah ada yang betul ini. Tapi saya lanjutkan dulu. Nah, sebelum saya jelaskan laki-laki ini siapa, perhatikan. Pemirsa sekalian yang dirahmati oleh Allah, kami di Yayasan Sayap Dakwah Organizer memiliki bahkan sekarang 9 program utama pada bulan Ramadan. Kami punya berapa? 9 program utama pada bulan Ramadan. Program utama ini pemirsa yang dirahmati oleh Allah, semuanya adalah program yang insya Allah akan menjadikan kita ini berkontribusi di dalam kebaikan-kebaikan. Program yang akan menjadikan kita turut andil di dalam kebaikan yang akan dilakukan selama bulan Ramadan dengan 9 program utama. Nah, program kami yang pertama, kami memiliki program memberikan ribuan porsi buka puasa ke pelosok dan daerah-daerah pinggiran di sekitaran Kediri, Jombang, dan Malang. Yang kedua, kita punya program menyantuni, memberikan paket sembako kepada saudara kita yang kurang mampu dari kalangan kaum muslimin. Yang ketiga, bukan program MBG, program MBG. Kami punya program memberikan baju baru gratis, pilih sendiri untuk anak-anak yatim. Yang keempat, kami punya program memberikan insentif dan bingkisan sebagai THR untuk guru-guru ngaji di pelosok-pelosok daerah yang mereka mengajar TPQ tanpa dibayar. Coba, luar biasa nggak mereka? Yang kelima, kita punya program i'tikaf 10 hari terakhir bulan Ramadan. Yang pesertanya itu, Masya Allah, luar biasa. Kita beri buku gratis, kita kasih makanan yang lezat, pulang kita beri uang saku dan kita beri paket, Masya Allah. Yang keenam, program pembagian kitab gratis. Yang ketujuh, program penayangan video-video dakwah selama bulan Ramadan dan semoga seterusnya. Program ke-8, 1000 paket buka puasa setiap harinya di Aceh Tamiang. Jadi per hari 1000. Jadi 30 hari kita bikin 30.000 paket porsi buka puasa. Dan yang ke-9, program yang ke-9, kami punya program pembangunan pondok pesantren yang insya Allah akan kita mulai pembangunannya pada bulan Syawal depan ini. Dari kita mulai nabung mulai sekarang. Kita tabung mulai sekarang. Mulai dari angka Rp10.000. Itu untuk yang di YouTube, untuk yang di Instagram, untuk yang di Facebook. Itu ada QRIS itu yang bisa diklik. Anda berikan semampu yang Anda mampu. Sejumlah yang Anda mampu. Gak jadi masalah. Untuk yang di TikTok, ayo terus bersamai kami. Kita bergerak bersama-sama. Kita
panggul bersama-sama. Anda klik di bio, nanti ada linknya, Anda klik di sana, insya Allah itu akan mendatangkan kebaikan untuk kita dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Baik jamaah sekalian, kami lanjutkan. Nama sahabat tersebut adalah Zahir. Namanya siapa? Zahir. Bayangin, Zahir ini dia merasa tidak berharga. Dia merasa manusia tidak akan melihatnya. Bahkan dia mengatakan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau engkau menjualku ya Rasul, la tajiduni kasida. Engkau akan mendapatiku tidak berharga, gak payu, gak laku. Tapi Rasul menguatkan Zahir dengan ucapannya apa? Bal anta indallahi ghalin. Tapi kamu wahai Zahir, di sisi Allah, engkau sangat-sangat mahal hargamu di sisi Allah. Di sini menunjukkan apa? Nilai kita ini bukan pada pandangan manusia. Karena kalau manusia memandang Anda sesuai asas manfaat. Kalau Anda tidak lagi memberikan manfaat kepadanya, ya sudah, Anda tidak akan dianggap berharga olehnya. Tapi kita ini harus tahu, kita dipandang Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita ini sedang mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ini adalah hambanya Allah, bukan hambanya Donald Trump. Kita ini hambanya Allah, bukan hambanya harta. Kita ini hambanya Allah, bukan hartanya dunia. Nah, maka dari 3 kisah dari Nabi Yusuf, Nabi yang mulia luar biasa, dijual dengan harga yang tidak berarti. Di penjara, dibuang ke sumur. Padahal di sisi Allah luar biasa. Kemudian Uwais ibnu Amir al-Qarni, ketika Sayyiduna Amirul Mukminin Umar mencari, maka dikatakan oleh orang-orang Yaman itu, kami tidak punya seseorang yang bernama Uwais kecuali laki-laki yang kami anggap sedikit gila. Bayangin, dianggap gila. Kemudian Zahir, salah seorang sahabat Nabi yang luar biasa sekali, dibela sama Nabi Muhammad ketika dia mengatakan aku tidak berharga. Nabi Muhammad mengatakan apa? Bal anta indallahi ghalin. Bahkan kamu wahai Zahir, di sisi Allah begitu mulia. Nah, maka sekarang penutup. Apa kiat dan tipsnya agar kita ini tidak gila dengan pandangan manusia yang pada akhirnya menjadikan kita merasa tidak berharga? Ada beberapa tips, tapi yang paling besar ada 2. Yang paling besar ada 2. Yang pertama, fokus pada tujuan akhir Anda, yaitu mencari keridhaan Allah, menyenangkan Allah, dan mencari apa yang diinginkan oleh Allah dari Anda. Itu dulu. Jadi poin pertama, supaya Anda tidak merasa tidak berharga, maka cukup Anda itu fokus dengan tujuan akhir Anda, kita, saya, Anda juga fokus bahwa Anda hidup di dunia ini bukan untuk mencari penilaian manusia, bukan untuk mencari validasi dari manusia, bukan untuk mencari pengakuan dari manusia, tapi Anda di dunia ini wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Itu dulu. Jadi fokus, aku adalah hamba Allah. Aku akan mengabdi untuk Allah. Yang aku cari adalah keridhaan Allah. Yang aku harapkan adalah kemuliaan negeri akhirat. Luar biasa ini. Maka ayatnya berbunyi, Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Poin yang kedua, ketika Anda mulai merasa tidak berharga, maka segera beristighfar kepada Allah, bertaubat kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Ini serius ini. Langsung istighfar, tobat, mendekat kepada Allah. Kenapa begitu? Istighfar, tobat, mendekat. Kenapa begitu? Karena bisa jadi saat itu Anda sedang diganggu oleh setan yang sampai pada akhirnya setan itu akan sampai membuat Anda berani bunuh diri. Dan kenapa Anda perlu istighfar dan tobat? Kenapa Anda perlu istighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Karena di saat tersebut ketika Anda merasa tidak berharga, apa yang terjadi?
Anda sedang meremehkan karunia dan nikmat yang Allah berikan untuk Anda. Anda sedang diberikan nikmat besar oleh Allah. Anda diberikan karunia besar oleh Allah. Tapi ternyata Anda lupa. Sehingga Anda menganggap diri Anda tidak bermanfaat. Anda menganggap diri Anda tidak ada kebaikannya. Anda menganggap diri Anda, nah itu poin kedua. Langsung istighfar, tobat, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, segera langsung fahami nikmat-nikmat Allah kepada Anda begitu banyak. Dan yang terakhir, ini tambahan. Bagaimana caranya? Jangan fokus dengan penilaian manusia. Jangan fokus pada penilaian manusia. Jangan fokus pada penilaian manusia. Seperti yang saya bilang di awal tadi, manusia itu hanya akan menghargai Anda ketika Anda dianggap bermanfaat untuknya. Kalau sudah nggak ada manfaatnya, nggak dianggap berharga. Anda nggak dimuliakan lagi, nggak dihormati lagi sama dia. Anda nggak dielu-elukan lagi oleh mereka ketika Anda sudah tidak mendatangkan kebaikan dan manfaat untuk mereka. Nah, maka fokus saja dengan penilaian Allah, bukan dari penilaian manusia. Baik, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kembali kami mengingatkan di situ ada program-program Ramadan yang kita jalankan bersama dengan Yayasan Sayap Dakwah Organizer, dan kita bekerja sama dengan organisasi-organisasi yang lain, yayasan-yayasan yang lain. Ini tidak eksklusif. Kita bekerja sama dengan siapapun. Yang penting bagaimana kemudian kita ini mendatangkan kebaikan, mengirimkan senyuman, mendatangkan manfaat untuk umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan program pembagian buka puasa, pemberian sembako dan bingkisan, insentif untuk guru ngaji, pakaian baru untuk anak yatim, program i'tikaf, pembagian kitab gratis, program penayangan video-video dakwah, ada program pembuatan 1000 porsi buka puasa setiap hari untuk saudara kita di Aceh Tamiang, dan ada juga program kita akan segera membangun pesantren dengan konsep mini forest, jadi hutan mini. Dan dengan semua program-program itu tentu kita akan meraih kebaikan, pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kami mengajak kepada teman-teman sekalian untuk turut bersama kami berkontribusi dalam berjalannya program yang telah kita agendakan bersama. Barakallahu fikum, itu yang dapat kami sampaikan di pagi hari ini. Semoga ada manfaatnya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.